Rencananya Edward akan pergi ke negara asalnya. Pria itu mau tak mau harus datang karena ada suatu urusan yang mengharuskan dirinya untuk hadir. "Kamu benaran mau pergi?" tanya Dena yang entah untuk yang kesekian kalinya, sehingga membuat Edward menghela nafas panjangnya. "Baik nak," Itik mengikuti induknya. Sedari pagi tadi Dena terus saja berjalan di belakang Edward, mengikuti kemanapun pria itu berjalan. Hubungan keduanya memang sudah sangat dekat, meskipun dalam waktu yang singkat. Nyatanya, pria yang sudah merusak Dena tanpa sengaja itu mampu memberikan rasa nyaman, serta meluluhkan hati putri bungsu Andero tersebut. Edward yang membereskan laptop miliknya pun langsung menghadap ke arah Dena. Dipegangnya kedua pundak Dena dengan tangan kekarnya. "Aku harus pergi, Dena. Tapi akan aku usahakan untuk segera kembali," kata Edward memberikan jawabannya dengan menatap kedua mata Dena yang terlihat sendu. Bukannya tak mau mengajak Dena untuk pergi, tapi kondisi wanita itu yang kini tengah hamil membuat Edward tak mau mengambil risiko. Apalagi ini adalah kehamilan Dena yang pertama. Jadi Edward yang notabene baru akan memiliki gelar ayah itu teramat sangat protektif. "Nanti kalau aku nggak bisa tidur karena nggak ada kamu gimana?" tanya Dena. Memang begitu, sama seperti Santi pada Calvin. Dena pun tak akan bisa tidur dengan nyenyak bila tidak tidur dipelkan Edward. "Nanti aku usahain buat video call buat temanin kamu tidur," jawab Edward. Dia pun sebenarnya begitu berat hati saat ingin meninggalkan Dena dan calon anak mereka. Tapi ya mau gimana lagi, ini adalah tuntutan pekerjaan. Lagian dia juga melakukan semua ini agar bisa membahagiakan Dena dan mencukupi kehidupan anak serta istrinya. "Aku nggak akan lama, aku janji," kata Edward dengan tangan membelai lembut pipi Dena. Bulan 8. Pusat perusahaan milik keluarganya sudah bisa beralih di perusahaan yang ada di sini. Jadi dia bisa menghandle langsung seperti dulu. Harus sering telepon, harus janji untuk video call. Sampai aku tidur dan gak boleh lirik-lirik cewek, kata Dena dengan tegas memberikan sebuah peringatan untuk suaminya. Edward yang mendengar perkataan sang istri membuat hatinya senang, karena Dena sudah menunjukkan keposesifannya yang artinya perempuan itu sudah membuka hati untuknya. Tapi ekspresi Dena saat mengatakannya menguat Ediar begitu gemas. Serasa ingin sekali menggigit pipi Dena yang sudah dibuat mengembung, bulat seperti bakpao. "Iya sayang, janji," ucap Edward yang sudah memeluk pinggang Dena. Pria itu pun tak segan untuk memberikan beberapa kecepan di puncak kepala wanitanya. Ya, Edward sudah mengklaim Dena sebagai wanitanya saat kejadian PNS itu terjadi untuk yang pertama kalinya. Santi yang kini berada di salah satu toko miliknya terkejut saat ada seseorang yang datang menghampirinya. "San," panggilnya sehingga membuat Santi yang tadinya menghadap ke arah meja kasir untuk mengecek laporan keuangan langsung menoleh ke arah sumber suara. Rin," liris Santi dengan mata yang membuat sempurna. "Iya, ini aku," sahut Rini dengan senyum manis menghiasi bibirnya. "Kak, kamu sudah?" tanya Santi lagi. "Iya, aku sudah sembuh," jawab Rini yang memotong perkataan Santi. "Kamu apa kabar?" tanyanya. "Aku baik, kamu sendiri bagaimana? Terus kesini sama siapa?" tanya Santi yang sudah bisa mengendalikan rasa terkejutnya. "Seperti yang kamu lihat, aku baik, sangat baik malah," jawab Rini. "Aku kesini sama itu." Tunjuknya pada seseorang yang duduk di salah satu kursi dengan tersenyum manis menatap ke arah mereka berdua berada. "Aku kesini ingin meminta maaf atas semua yang sudah aku lakukan di masa lalu," ucap Rini. "Kamu boleh marah dan melam SKN-nya ke aku. Aku akan terima," sambungnya lagi. "Aku senang kamu sudah kembali sehat dan menyadari semua kesalahan yang kamu buat," sahut Santi.
Marah. Di awal tentu saja aku sempat marah dan kecewa sama kamu. Tapi aku juga sangat bersyukur karena perbuatan kamu dan Rifan di masa lalu. Jadi membuatku bisa memiliki sosok suami yang baik serta menyayangiku, sambungnya lagi. Kalau tak ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Rini dan Rifan, belum tentu dirinya akan berjodoh dengan Calvin. Pengusaha muda dan tampan, serta kaya yang menjadi impian banyak wanita. Rini kemudian mengajak Santi untuk duduk bergabung bersamanya dan Rifan. "Apa kabar, Rif?" tanya Santi saat sudah dekat. "Kau baik, San. Kamu sendiri bagaimana?" tanya balik Rifan. "Aku juga baik," jawab Santi. "Tampaknya aku sudah begitu lama tak datang untuk menjenguk Rini. Sampai aku tak tahu kalau dia sudah sembuh," kata Santi dengan melirik ke arah Rini duduk. "Iya, semenjak kamu HML kayaknya," jawab Rifan. "HML? Kamu HML, San?" tanya Rini dengan menatap ke arah perut datar Santi. Sadar akan hal itu, Santi langsung melipat kedua tangannya di atas perutnya sendiri. "Aku nggak HML, tapi aku sudah punya anak satu," jawab Santi. "Ah, selamat ya, San," ucap Rini dengan tulus. "Terima kasih, Rini," jawab Santi. Mereka bertiga berbicara banyak siang ini. Apalagi ini adalah pertemuan pertama mereka dan tanpa ada rasa permusuhan. Memang mereka pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi jika mereka minta maaf dengan sungguh-sungguh, maka tak ada salahnya untuk kita memberikannya maaf. Bukannya damai itu lebih indah daripada menyimpan begitu banyak dendam yang membuat hati kita tak akan pernah bisa merasa tenang. Santi juga senang karena nyatanya Rifan dan keluarga dengan tangan terbuka masih mau menerima Rini, yang dulu terlalu banyak membuat kesalahan juga masalah. Terlebih mereka mau menerima kekurangan Rini yang sudah tak bisa memberikan keturunan. "Kayaknya istriku lagi senang banget hari ini," kata Calvin sambil memeluk tebas Santi dari belakang. Sejak dirinya pulang tadi, istrinya terlihat begitu bahagia. Terbukti dengan senyum yang seolah tak pernah luntur dari bibirnya, yang terlihat S3XY menurut Calvin. "Iya, Mas, aku memang lagi senang." Aku, Santi yang kemudian menceritakan pertemuannya bersama Rini dan Rifan. Dan juga menceritakan tentang perubahan yang begitu signifikan dengan sikap Rini, yang kini terlihat begitu welcome. Tak pernah tersimpan dendam di dalam hatinya dengan semua yang didapatkan Rini dan Rifan, serta keluarganya cukup untuk membuktikan jika karma langsung dibayar lunas oleh Sang Pencipta, tanpa harus dirinya mengotori tangan serat pikirannya. "Oh iya, urusan pekerjaanmu dengan perusahaan CA bagaimana?" tanya Santi yang tadinya tak sampai segitunya mengurusi pekerjaan sang suami. "Iya, seperti perkataanmu, perusahaan kami akhirnya menjalin kerjasama," jawab Santi. Santi membujuk Calvin agar tak membatalkan kerjasama antara perusahaan Andero dengan perusahaan CA yang kata Nick begitu banyak memberikan keuntungan untuk perusahaan mereka. Namun dengan catatan jika Calvin memilih menerima perusahaan tersebut dengan syarat Nela harus dikeluarkan dari sana. Edward sedari tadi berbincang-bincang dengan kedua orang tuanya. Setelah sampai tadi, pria itu langsung disibukkan dengan segala pekerjaannya. Hingga malam ini baru bisa bercengkrama dengan orang tuanya. Saking asiknya ngobrol, hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pi, aku ke kamar dulu ya," pamit Edward, mengakhiri obrolan mereka. "Padahal Mami masih ingin banyak ngobrol sama kamu. Besok kamu pasti sibuk dari pergi," kata Mami Erika melayangkan sebuah protes pada putranya. "Aku harus menghubungi Denami. Takutnya dia masih belum bisa tidur," kata Edward. "Kasihan calon anak Edward kalau diajak begadang sama mamanya gara-gara aku," sambungnya lagi. "Kok gara-gara kamu?" tanya Mami Erika yang mengerti maksud sang putra yang membuat Edward menghela nafasnya.
Mantu mami itu nggak akan bisa tidur kalau nggak dipeluk sama suaminya ini. Jadi karena aku nggak ada, makanya aku mau video call. Buat temanin dia sampai tidur. Jawab Edward yang membuat kedua sudut bibir Mama Erika langsung tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman. Sebagai seorang ibu tentu saja Mami Erika senang. Karena ternyata semua yang dikhawatirkan tentang hubungan rumah tangga putranya tak terjadi. Jadi bagaimana hubunganmu sama Dena? Tanya Papi William, yang juga mewakili apa yang ingin sang istri sampaikan. Aku sama Dena, hubungan kami baik-baik saja, jawab Edward. Meskipun awalnya memang canggung dan ada jarak, tapi ternyata calon anak yang ada di kandungan Dena ingin mendekatkan kedua orang tuanya. Kata Edward lagi dengan senyum yang tersungging di bibir. Mengingat awal bagaimana dia dan Dena. Maksudnya bagaimana? Tanya Mami Erika yang sudah mencondongkan tebehnya ke arah Edward karena rasa penasaran yang sangat begitu tinggi. Iya, ternyata calon cucu Mami sama Papi mau dekat-dekat terus sama papanya. Jawab Edward. Iya, seperti saat ini. Pasti Dena nggak bisa tidur karena nggak ada aku. Biasanya dia tidur di pelukan aku, Mi, sambung Edward. Iya udah sana, kamu cepat ke kamar terus hubungi mantu Mami. Kata Mami Erika yang langsung mengusir putranya. Mami nggak mau kalau nanti mantu Mami jadi begadang, sambungnya lagi. Edward langsung mengajak dari duduknya dan langsung pergi ke kamarnya. Rasanya dia juga sudah tak sabar untuk mendengar suara istrinya. Baru saja setengah hari, tapi sedangkan di tempat lain, Dena pun saat ini sedang gelisah di kamarnya. Sebenarnya matanya sudah sangat mengantuk. Sejak tadi namun benar-benar tak bisa diajak untuk kompromi. Kayak gini caranya, jadi susah kan kalau Edward gak ada. Gerutu Dena yang merasa kesal dengan dirinya sendiri. Ayolah nak, ayo kita tidur. Ajak Dena pada si cabang bayi yang ada di dalam perutnya. Tolong, kasihan Mama, kasihan juga Papa. Mungkin Papa kamu kelelahan jadi ketiduran saat ini. Sambungnya lagi dengan tangan mengelus perutnya. Berharap si anak akan mendengar dan menurut omongannya. Saat sedang sibuk merayu anaknya, tiba-tiba ponsel miliknya yang terletak di atas nakas berdering dan menampilkan nama sang suami. Dengan bahagia Dena langsung mengambil ponselnya dan menggeser ikon hijau untuk menyambungkan panggilan. Halo, kamu belum tidur sayang? Tanya Edward di seberang sana. Belum, kamu tahu sendiri kalau aku nggak bisa tidur karena kamu. Tanya Dena dengan wajah yang cemberut. Maaf sayang, ucapnya dengan penuh kesal. Jangan cemberut gitu dong. Kamu kelihatan gemes. Kalau kayak gitu, kata Edward. Jadi buat aku pengen cepat pulang, sambungnya lagi. Ya udah, cepat selesaiin urusannya di sana, terus pulang, sahut Dena. Maunya juga gitu. Ini aku usahakan buat cepat selesai, sahut Edward. Keduanya terus berbincang lewat sambungan video call hingga terlihat di sana Dena sudah memejamkan matanya. Anak papa jangan nakal ya, jangan bikin susah mama, ucap Edward pada calon anaknya. Selamat tidur sayang, semoga mimpi indah, sambungnya lagi. Edward pun ikut menyusul sang istri ke dalam mimpi tanpa memutuskan sambungan telepon mereka. Biarlah, anggap saja saat ini dia tetap menemani sang istri tidur meskipun via video call. Calvin dan Santi masih bergelung dalam selimut yang sama dengan saling berpelukan. Semalam keduanya baru saja mereguk keempatan bersama. Ada sedikit yang berbeda. Dulu, kalau setelah MKUK-an, hal itu mereka bersih-bersih namun kembali tidur. Namun semenjak adanya Andi, keduanya akan langsung mengenakan pakaian setelah bersih-bersih. Biar kalau sang putra bangun, mereka akan langsung bisa menghampiri tanpa harus terburu-buru untuk mengenakan pakaian. Mau kemana sayang? Tanya Calvin dengan suara seraknya.
Bahkan mata pria itu saat ini masih tertutup sempurna. Aku mau bangun, Mas. Takut nanti Andi ternyata sudah bangun. Jawab Santi, namun pergerakannya yang ingin turun dari RANJG harus kembali terhenti karena sang suami malah semakin mengeratkan pelkannya. Biarin aja, ada Emma dan lainnya yang bisa menjaga Andi sebentar. Jawab Calvin, aku masih ingin tidur sambil PLU kamu. Jadi temani aku sebentar. Kata Calvin yang membuat Santi men-SAH KSAR sebab mau tak mau dirinya mengikuti apa mau suaminya. Jika Calvin sudah berkata seperti itu, maka tak akan mudah lagi Santi buat lepas dari suaminya. Pria itu kadang suka merajuk karena iri dengan putranya sendiri, sebab menurutnya Andi terkadang terlalu memonopoli Santi. Mas, panggil Santi yang dijawab dengan sebuah gumaman dari Calvin. Gimana menurut kamu kalau kita mulai program buat adik untuk Andi? Mendengar pertanyaan dari sang istri langsung buat Calvin membuka matanya dengan sempurna. Kamu bilang apa tadi yang? Tanya Calvin untuk memastikan apa yang didengarnya. Kita program buat adik untuk Andi, ulang Santi. Oh enggak, aku enggak mau yang, kata Calvin. Maksudku tidak untuk saat ini, ralatnya. Kenapa? Tanya Santi. Aku nggak mau kalau kamu sampai kelelahan yang. Lagian, Andi juga masih kecil. Kata Calvin mengatakan alasannya menolak keinginan Santi. Kan biar sekalian repotnya mas, sahut Santi. Pokoknya tidak untuk saat ini. Baru ada Andi aja. Kadang aku nggak bisa leluasa bermesraan sama kamu. Apalagi ini mau nambah lagi. Sungut Calvin. Ih kok kamu gitu sih mas? Sahut Santi. Padahal nih ya, aku pengen punya anak yang banyak tahu. Kata Santi mengungkapkan keinginannya. Andi saja ya, atau kalau enggak nambah satu lagi aja, tapi enggak untuk saat ini. Tunggu beberapa tahun lagi minimal sampai Andi masuk taman kanak-kanak. Tentu saja Calvin tak akan menyetujui keinginan istrinya untuk banyak anak. Tentu bukan karena terkendala masalah finansial, tapi Calvin cuma tak ingin istrinya kelelahan. Juga kerepotan terus yang lebih penting. Calvin rasanya tak tega melihat kesakitan yang dirasakan sang istri saat melahirkan buah hati mereka. Menjalani proses kehamilan pun tak semudah yang orang bayangkan.